Jadi kita live 3, 2, 1 and action. Pakai mic apa kagak nih? Pakai Pakai mic ya? Harus pakai mic. Pakai mic ya. Coba tolong diambil mic satu-satu. Terima kasih banget. Baik sekali loh. Ini udah live ya? Udah on ya? Jadi setiap gerak-gerik kita ini ketahuan ini sebenarnya ya. Iya. Jadi langsung aja. Brother and sis, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kan sekarang jadi komplit semuanya kena ya, jadi nggak perlu ada lagi iri-irian, sirik-sirikan lagi. Bukan begitu? Tepuk tangan lo yang ada di rumah dan yang di studio semuanya. Narasumber juga tepuk tangan juga. Tepuk tangan juga. Oke. Lo kan juga pada ngiri pasti sama kita semua. Karena saat ini kita memakai kaos dari sponsor. Ini ada dari High Peak ya. Terus ada pakai helm nih dari HDC, pakai helm, pakai masker. Pakai helm, pakai masker, ada masker juga. Ini ada HDC. Jauh dekat, depan belakang pakai helm. Ini keren banget. Dan kali ini selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan sama-sama ada di special event yang kita bilang dengan obrolin dong. Ya kan, CC-nya kecil, harganya selangit, nyebelin banget gak sih? Ya kan begitu kan? CC-nya kecil, harganya selangit. Oh ini mati? Oh dia kedap-kedip ya? Dia kedap-kedip? Mungkin baterai di sini. Oh ya boleh tolong, terima kasih. Coba yang itu. Oh saya kebanyakan kalau 4 satu aja. Ya? Satu aja kalau gitu. Kita lanjut tadi sampai mana? Ada yang bisa kasih tahu? Sampai mana tadi? Penonton? Boleh tolong kasih taunya? Kasih tahu tadi sampai mana? Sampai mic. Mic mati? Bukan, yang sebelumnya. Oh itu judulnya tadi. Ya kita ada di special event. CC kecil, harganya selangit. Ya kan? Ada istilah tak kenal maka tak sayang dan gue tidak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Jadi langsung aja lu gue akan kenalin dengan narasumber untuk boleh kita ngebahas apa, di mana, ada apa, kenapa. Motor, CC-nya kecil, harganya nyebelin kan gitu kan. Di sebelah kanan gue ada Mr. Aldi. Ya? Saya Aldi. Mr. Aldi. Mr. Aldi. Mr. Om Aldi. Om Aldi ya, dia tidak terbiasa dengan Mister. Om Aldi. Om Aldi ini adalah praktisi dari otomotif. Benar sekali? Karena kita tadi nggak sempat tanya ya, jadi saya langsung menerka-nerka bahwa Anda adalah seorang praktisi otomotif, benar? Sepertinya seperti itu, luar biasa sekali dan kita akan tos, tapi tos corona seperti ini. Berbicara tos corona, sepertinya hal yang seperti ini sudah menjadi, suaranya agak, ada tulisannya. Itu namanya matador, suara agak keras. Lo kagak ngeliat kan? Di belakang gue kamera itu ada tulisan. Bang, suaranya agak keras. Depan apa? Sorry, yang benar mana nih? Kameramen. Belakang kamera, iya maksud gue belakang kameramen. Tadi lu gak denger belakang kameramennya? Setan nih ngajak debat. Padahal belum waktunya kita ngobrol, ya kan begitu. Apa lagi tuh? Apanya? Oh, mic-nya kedengeran. Mic gue. Oh, mic-nya kenapa? Iya. Kita jujur ya ngobrol ya. Iya. Dan ini adalah live pertama yang memang sengaja kita bawakan tanpa editing sama sekali. Jadi kalau lu kesel, lu tinggalin aja live ini. Ya. Tapi kalau lu emang orang keren dan lu emang orang yang ngerti akan dunia otomotif dan lu pengen tahu dunia otomotif, lu tetap pantengin channel ini hanya di live IG-nya Honda dulu, Club Ad. Ya. Dan di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari Om Aldi adalah Om Samuel sebagai otomotif enthusiasm. Ya. Otomotif enthusiasm. Bener ya? Penggemar. Oh penggemar. Berarti hampir-hampir sama sebenarnya, cuma di kita beda-beda kata aja sebenarnya. Sebetulnya iya. Sebetulnya Beda seperti dikit-dikit. beda-beda tipis begitu ya. Om Sam coba boleh disapa para penonton? Halo, selamat siang semuanya. Para fans HDC. Ya, suaranya dewasa banget. I love you. Maaf, tolong yang disetujui jangan ngagetin ya. Ya. Kalau ada yang lemah jantung kena nih, ya kan begitu. Dan selanjutnya, terima kasih Om ya, di sebelah kanan kan belum, baru di sebelah. Ya, udah menyambar aja. Ya, emang motor zaman sekarang. Kalau motor zaman sekarang kan udah langsung digas, udah langsung ngisi ya, kagak ada giginya. Ini dengan Om Chris Badagwai. Ini adalah konsultan ya. Iya, Konsultan. Kayak ini ya, kayak masalah psikolog ya. Konsultan seks gitu ya. Kan mungkin bisa ya kayak dari dokter-dokter atau apa, tapi ini konsultan untuk otomotif. Jadi kalau lu perlu masalah-masalah otomotif, lu bisa konsultasi dengan om-om yang ada di sini. Gitu ya. Dan tentunya tak kenal maka tak sayang adalah dengan IG-nya boleh tolong disebutin sok enggak? IG saya Badagwai. @badag pakai G. BADAG. BADAG badag ya, Badagwai ya. Dicatat ini Om Sam. Sam Gipeto.
Sam Sam Gepetto. Gepetto. Sam Gepetto berarti mengingatkan kita akan dari orang tuanya Pinocchio ya. Tukang Selanjutnya, apa tukang kayu? Tukang kayu. Oh iya, tadinya memang tukang kayu dan sekarang beralih ke tukang besi. Ya. Di otomotif gitu. Ada Dengan lagunya Om Aldi tuh. ini siapa? Om Aldi. Om Aldi. Iya. Di IG-nya apa? Om Aldi juga. Om Aldi. Luar biasa Om. sekali ya, cara megang mikrofonnya lihat tegang begini ya. Ya. Ini tegang begini dan ingat batangan tidak boleh terlalu kencang karena ngilu. Ya. Ya, jangan terlalu kencang. Bukan, pegang yang pernah. Clip on pernah dipegang, clip on. Pernah pegang clip on? Itu kenapa tuh? Clip on. Ada yang kecil. Yang kecil. Nah, itu bagian atasnya jangan dipegang, ngilu pernah sama Pri, ya. Setan banget nih. Bodoh amat, tepuk tangan. Mengacu ke yang namanya talk show, tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya catatan atau contekan, ya. Jadi tidak mungkin namanya talk show seorang moderator tanpa ada catatan. Ini ada ininya. Rundown, boleh dibilang ini catatan pertanyaan sini yang gue tanya kepada Kwai, Om Sam, Om Aldi, apa semua pertanyaan semua ada di sini. Dan informasi untuk lo semua bahwa kita akan memberikan 3 buah giveaway juga untuk Anda yang memberikan pertanyaan terkeren di mana nanti akan dicek oleh tim dari kita, ya. Pertanyaan terkeren, terkece, teryoman. Pokoknya lo bakalan terima apa yang akan kita namakan dengan giveaway. Oke? Mau kasih sesuatu mungkin Om Aldi juga mungkin untuk tambahan? Bagi hadiah mungkin apa? Mungkin Motor Om, motor. Boleh. Motor. Itu bisa jadi pertimbangan. Pertimbangan, ya itu bisa jadi pertimbangan. Mungkin mau tambahkan apa? Baut original boleh? Baut original? Kan itu Bisa baut. Baut ada lah. Baut original ya. Tapi agak-agak selek. Oh jangan yang selek, setan juga kasih bot ori sih ori tapi selek nggak kepake dong, ya kan? Itu akan dimuseumkan namanya. Ada yang bot original tapi nggak selek? Ada ya? Oh, Ada. Mic-nya di mulut ya? Mohon maaf. Depan Oh di depan mulut. Kalau mic-nya di mulut ketelen, ya. Itu sama juga. Rok-rokan. Jadi kalau orang bilang kelolodan. Kelolodan. Om saya mungkin ada mau tambahan, mungkin apa? Mungkin ada kabel original, kabel body original atau apa? Bekas original. Bekas original ya, nggak jadi masalah ya, walaupun udah banyak sambungan tapi itu judulnya original. Masalah kepake nggak pakai itu urusan lu. Selanjutnya dari Om Chris, mungkin? Ya ada karet footstep lah. Karet footstep, basepnya ya? Original. Original tapi udah gundul kan? Enggak, habis diinjek 40 tahun lah. Anjing, itu udah gundul ya. Lu bisa simpen itu untuk ganjel pintu. Lu kurang ajar, yang serius dong ya. Tapi ntar kita akan kasih hadiah giveaway untuk teman-teman kita semua di sini. Oke, kita berikan tepuk tangan. Yuk langsung aja kita akan masuk ke sesi yang sesungguhnya dari event ini. Kita akan masuk, nih seru nih. Ini ada contekan-contekan ini di sini nih, kita akan semakin seru. Om, silakan diminum dulu. Silakan diminum dulu. Oke, silakan diminum dulu. Silakan diminum dan kita akan minum dulu dan kita tunjukin ke penonton bahwa kita mempunyai air minum ya. Kita minum dulu ya. Sehat Om. Sehat, berkah. Sehat. Maaf deh panitia, ini snacknya boleh dimakan apa properti? Boleh, Bang. Boleh. Oh kopi ada? Ada tuh. Kopi boleh dong kopi. Di celana hijau. Mana? Apa tuh? Mana kopi? Komplit ya di sini. Ini bukan aksesoris, ini boleh dimakan nih. Boleh Om. Itu kulit. Mejanya juga boleh. Jangan, kita kan bukan raya ya. Ini kulit apa ya? Khusus Bang, khusus. Oh, usus. Om silakan Om. Kulit khusus. Om silakan Om. Oh, tarik. Sajiin makanan seret begini, kita mau ngomong, kasihnya makanan seret, mendingan gue bawa Itu pulang. dia. Begini, nah ini gue bawa pulang, taruh sini. Ini kopi, disponsorin nggak sama kopi nih? Oh ada ini High Peak, ini High Peak ya. High Peak. Dan acara ini juga disponsori oleh ayam ya, tadi ada ayam, acara ini disponsori oleh ayam. Bentar, ini ada contekan ini Om, di sini Om. Pertama dari High Peak ya, terus ada ayam bakar, Asep dari Honda. Dulu klub dari HDC juga. Kalau gitu kita akan langsung aja Om. Ini ada satu fenomena di sini di mana kita akan membahas sebuah judul yang tadi itu Om, yang dibilang CC-nya kecil tapi harga selangit. Jadi kita agak bingung juga ya. Maksudnya bagaimana sih CC kecil? CC kecil kan itu kita mulai dari 50 CC bisa dibilang ya. 50 CC kita bilang CC kecil, tapi 50 CC di zaman dulu ketika anak-anak yang naik atau di zaman sekarang ketika pada nge-cross anak-anak kecil kategori 50, 85 itu udah cepet-cepet banget loh. Gitu kan. Nah sekalian kita berbicara juga yang namanya motor tua, konon pernah ada beredar di Indonesia, ada 2 merek motor yang kurang laku. Yang cuman bermain di 2 tahunan. Atau 3 tahunan, itu ada DT Yamaha sama ada CB
200 ya. DT 2 tahun 3 tahunan ya. 2 tahun 3 tahun ya. CB 70 sampai 80 Cuma nggak banyak di kita. Iya, cuma nggak banyak. Banyak kan di Lampung. Jawa nggak ada. Oh, oke. Jadi secara notabene kita main di 5 tahunan, apa 2 tahunan, apa 15 tahun? Kalau DT variannya banyak. Cuma kita jalannya lurus dan lain-lain gitu ya. Nggak banyak di sini Jawa. Oke, boleh dibilang kurang peminat ya? Atau bagaimana kita berbicara gitu? Dia tergantung medan biasanya. Lokasi di mana dia ada pertama kali. Ada perkebunan, biasanya dipakai di perkebunan. Biasanya kalau ada perkebunan atau mayoritas jalanan tanah dia lebih laku ya. Iya. Oke, kalau CB 200 bagaimana tuh? CB 200 juga tahunnya juga cuma sedikit tuh katanya. Ya, 3 tahunan. 75 76 doang. Ya, 73, 76. 73 nggak tahu. 78 kayaknya ada deh. Ya, sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Kita biar gampangnya kita ngomong 3 sampai 5 tahun ya kali ya. Nah, berbicara itu salah satunya. Ya, Brother and Sis itu salah satunya di mana contoh motor lawas yang konon di zamannya kurang laku, tetapi entah bagaimana saat ini menjadi begitu booming. Padahal motor-motor itu adalah mungkin zamannya engkongnya atau bapaknya anak-anak yang suka motor-motor itu sekarang. Atau kalau boleh kita nggak tutup mata, mungkin zaman-zamannya kita. Zaman kita masih kecil ya. Zaman saya belum ya. Setan orang kita muda dan bilangnya. Saya udah, jadi Saya udah. kayaknya saya yang keduluan ya. Saya juga udah tapi masih kecil belum ngerti ya. Oh iya, sama. Kita seangkatan. Kita seangkatan. Ya oke lah kita katakan seperti itu dan kita berempat ini seangkatan. Wah! Seperti itu ya. Yang penting kita tetap sampai hari ini kita masih pakai yang namanya roda 2. Jadi kemana-mana kita masih tetap roda 2 terus ya gitu ya. Dan bersama dengan Honda Dulu Club yang notabene ini ngebangun motor-motor jadul sesuai dengan namanya komunitas ini, klub ini. Honda Dulu Club HDC, ada balapannya juga. Balapan aja ini agak idealis nih HDC nih. Pakai barangnya original, jadi nggak dikoprek-koprek pakai barang racing card atau apa. Jadi seru banget, yaitu mengandalkan skill dari mungkin teman-teman mekanik yang ada di HDC. Ini keren banget. Nah sekarang yang jadi pertanyaan siapa yang mau jawab dulu? Kenapa barang yang dikatakan sudah lama itu menjadi begitu booming dan harganya nyebelin, ngeselin, selangit saat ini? Siapa yang mau kasih komentar dulu? Om Sam mungkin boleh, Om Aldi boleh? Nah boleh. Oh sesuai tadi sebutannya ya. Setan banget konsultan. Iya benar. Ini keren banget. Ya ini juga hasil dari kita sering ngobrol ya. Saya biasa ngobrol sama Om Sam, sama Aldi, bahwa kenapa secara hukum ekonomi ya, ketika demand-nya tinggi, barang nggak ada, harganya mahal kan. Prinsip ekonomi, benar, gue setuju, supply and demand, oke. Tidak ada supply tapi permintaan tinggi, demand-nya tinggi. Oke, barang yang ada mau nggak gue tahan nih, spekulan nih. Gue tahan. Enggak ditahan juga, karena itu misalnya kayak gini, kita cari sampel paling kecil ya, yang paling banyak dipakai dan para digandrungi sama anak-anak HDC, misalnya CB Glatik. Yes, oke. Oke, tahun 71, 73, Glatik lah istilahnya. Itu kan dari tahun 70 ke 2020 itu udah berapa puluh tahun. Ya kan? Nah itu anggaplah misalnya di atas tahun. 50 tahun lah. 50 tahun, oke. 50 tahun, oke. 50 tahun lah istilahnya. Nah, berarti barang itu ada di toko 50 tahun. Toko-toko menyimpan itu mungkin udah habis atau apa, ya makin barangnya sedikit kan orang tetap masih nyari, tapi barangnya nggak ada. Karena mungkin orang yang nyari itu dia punya unitnya. Enggak juga, banyak yang dibeli oleh pedagang atau ditaruh disimpan sama kolektor, Oke. atau banyak yang motor-motor itu yang ya istilahnya udah nggak ada partnya. Di toko-toko yang sekarang paling umur-umur toko rata-rata 20 tahun, 30 tahun, jarang ada toko yang 40 tahun sudah berdiri gitu kan. Berarti barang-barang itu memang sudah susah. Kecuali Sarina ya, Sarina itu lama Ya. banget ya. Itu tapi kan dia lebih ke batik. Lebih ke klambi kalau orang bilang ya, lebih ke baju-baju, beda dengan dunia otomotif yang kita bahas seperti ini. Tapi kan tidak bisa terlepas bahwa kita pun juga memerlukan baju saat ini. Seperti itu ya, oke kita abaikan, bodo amat ya kan, bawa-bawa yang lebih yang lain. Oke selanjutnya mungkin dari Om Sam, statementnya. Kenapa tuh harga-harganya begitu?
Halo. Udah. Ya. Halo. Udah. Udah. Nah, udah. Jadi barang itu bisa mahal salah satunya ya, karena saat ini trendsetternya sedang ke arah situ lagi. Jadi ketika zaman milenial ini didukung dengan pengaruh yang narsis salah satunya itu juga didukung untuk harga menjadi Maaf, ngartis. iya. Oke, memang sekarang Yang menjadi selebgram salah satunya itu untuk mendukung untuk Ah, harga ah, menjadi Oke. Walaupun mereka sendiri sebenarnya tidak terlalu aktif di dunia otomotif roda 2 ini sebenarnya ya. betul. Oke, tapi dengan adanya mereka sebagai boleh dibilang sebagai Influencer. influencer bahasa Instagram itu gue suka Iya. banget loh. Terus lu sini dikit. Terus lu gue banyak belajar dari lu loh. Ini setan banget loh. Influencer ya. Influencer. Itu mempengaruhi ya. Pengaruh. Oke, dan like or dislike itu akan saat ini mereka menjadi trendsetter. Betul. Oke, so boleh dilanjut? Ya jadi itu yang mendongkrak harga juga semakin tinggi. Tapi barang semakin susah. Ini makin seru ya. Untuk Om Aldi, bagaimana statementnya? Komentar ya, komentar. Komentar apa nih? Komentar suka lagu apa sih sebenarnya? Bukan otomotif. Iya. Maaf ya, gue udah mulai agak sewot, tapi gue nggak bisa terlalu sewot karena gue pun juga pengen tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Bodoh amat. Lanjut Om Aldi. Ya barang mahal itu relatif juga sih ya sebenarnya ya. Yes, relatif. Ketika kita suka dan kita punya uangnya, kita Nggak akan mahal. bilang so-so nggak mahal. Nggak mahal. Tapi ketika kita suka kita nggak punya uangnya, kita kan cuman bilang setan mahal banget. Emang kere. Emang kere. Kan begitu kan? Ya kan? Betul. Gue juga kere soalnya, jadi gue kadang-kadang suka kesel gitu ya. Ya. Jadi gue selalu bilang semua mahal, gitu. Ya. So. Apalagi statementnya boleh, monggo. Ya seperti Om Sam bilang juga lah, yang sekarang banyak yang ikut-ikut ya. Coba tolong mic deketin mulut dan agak keras ada tulisannya. Iya. Untuk Om Aldi ya, silakan. Ya begitu Om. Jadi barang mahal ya karena memang barang nggak ada juga. Sebagian ada orang yang duluan dapat, nggak dikeluarin, dipendem, itu juga ada. Oke, tadi nyambung ke yang Om Kris tadi, yang tadi gue sempet senggol spekulan. Ya. Itu boleh gue pakai gak spekulan? Boleh, Dia boleh. nimbun. Boleh, memang. Jadi boleh dibilang sorry to say, gue nggak ngejat seseorang, tapi mungkin tanda kutip di sini. Kalau gue lepas sekarang, gue cuman untung 1,5 juta, cuman untung 1.500. Tapi gue keep dulu karena ini lagi booming dan barangnya langka. 2 bulan kemudian untung gue akan jadi 3.000. Sah dong? Sah. Oke, sah ya. Sah. Berarti sah dan itu adalah sah. Yang bikin gila orang yang mau beli, kenapa lu beli itu barang? Iya. Dia lebih gila. Salah lagi. Ya kan? Kenapa lu lebih beli? Makin mahal tuh barang. Dia lebih gila kan? Yang di belakang dia Oke. bakal gila lagi. Dia lebih gila, entah dia butuh, dia beli itu 3.000 atau dia mau keep lagi, nanti orang yang akan beli lagi itu yang lebih gila lagi karena harga akan naik Iya. akan naik lagi. Ada satu kasus seperti ini. Let's say, gue mau bilang kalau nih Bro Ensis, ya, harga tangki dari motor lawas. Kita katakan karena kita saat ini live sedang di Honda Dulu Club, kita berbicara sayap tunggal. Honda jadul. Tangkinya ngeselin. Gue pernah denger harganya 6.000 apa 7.000. Ini bikin gue enek. Tangki original 7.000. Masih banyak yang lebih mahal. 7 juta. Nah, ini kasusnya nih, sebentar. Ada lagi motor gede dari merek terkenal, harganya cuma beda 500.000 atau 1.000. Ngeselin kan? Dan yang gilanya lagi, orang itu belinya tangki Honda yang tua ini. Ini fenomena apa sih yang tadi dibilang setelah kita bahas yang tadi di awal? Ya itu kalau soal mahal atau tidak mahal kan perspektif orang. Maksudnya gini, banyak juga orang yang emang suka, tapi mampu. Jadi gini, dia mampu beli Harley atau beli motor-motor gede yang lebih mahal ya, ratusan Yes, juta. setuju. Ketika dia main CB,
tangki 6 juta 7 juta ya udahlah gue belilah, orang gue main CB ya kan. Oke. Dia terbiasa dengan tangki 30 juta, Iya tangki 40 juta, Iya. ya kan, ganti knalpot 12 juta. iya Ini murah nih, tangki cuma 7.000, 6.000 kan Ya, gitu kira-kira. tuh. Oke. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah semua orang yang bermain motor CC kecil dengan harga nyebelin ini adalah orang-orang kaya? Om Sam. Sebetulnya bisa iya, bisa tidak. Kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi Chris bilang. Pemain Harley kemudian beralih mungkin iseng pengen nuansa baru. Atau mungkin Itu. dia untuk mengenang masa lalunya dengan orang tuanya, dia punya CB atau apa, Nostalgia, mungkin bisa. nostalgia. Ya, itu yang pas juga. Jadi kalaupun kita bicara masalah harga yang tinggi, itu yang pengaruh juga. Jadi untuk yang kita model yang pas-pasan, pemain curang, ingin bermain seperti itu, mungkin yang tadi dibilang mahal barang itu. Yes, oke. Tapi buat yang punya duit, ya udah bayar aja. Karena sudah terbiasa lebih 30 juta, 8 juta apa artinya lah. Yes. Apa artinya. Tapi ada juga orang yang tetap setia karena dia memang bertahan dengan kejadulannya dia, tanda kutip. Nih saya ada tetangga, orangnya sudah sepuh sekali, dan dia masih naik salah satu brand Honda dulu banget. Dan Honda itu, maaf kata, masih platinaan. Itu kan apa nggak sengsara zaman sekarang. Tapi dia masih tetap have-fun aja. Iya, iya. Fanatisme itu untuk orang-orang yang zaman dulu itu lebih kental. Kenapa dia bisa sefanatik begitu dengan sebuah brand? Dia sudah menikmati Kejayaan. kejayaannya memakai platina, udah gitu susah senangin dengan platina ketika touring, pemain jalan. Paling penyakitnya cuma berubah setelan. Bobo amplas. Iya. Sama napas masih kuat tuh bakal niup. Iya. Gitu Iya, seperti itu balik fanatisme itu. Tapi kalau untuk yang muda-muda sekarang itu kebanyakan nggak mau repot ya. Ganti sendiri. Ganti sendiri. Main yang gampang-gampang aja, duitnya 1.000, 2.000, gue nabung dulu dah, begitu dah, kayak begitu ya. Oke, yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Tepuk tangannya. Semangat Om. Luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu, gue akan sebutin merek deh. Yang saat ini motor yang pernah berjaya, dan saat ini harganya nyebelin, boleh dikatakan tidak ada patokan harga sama sekali. Jadi semua mau. Plat merah. Ya. Itu cakep sekali. Itu cakep sekali. Dia tadi sebut plat merah. Ya. Plat merah. Apa tuh plat merah? Jangan ditanyain, gue juga nggak tahu. Ini kan kita lagi live nih. Mohon maaf ya, ini gak usah diedit ya. Karena ini memang tanpa editan. Dia nanya lagi setan. Gue juga mau nanya. Plat merah itu, jangan bahaya bro. Bahaya, jangan. Iya. Ya, yang jadi tit gitu aja deh. Ya. Gitu ya. Udah gampang aja gitu. Let's say Vespa. Oke. Let's say CB. Let's say RX. Gue pernah punya ketiganya. Bokap almarhum gue pakai Vespa 62. Gue pernah punya CB cepek di zamannya, ya. Dan gue pernah punya RX King di zamannya. Sekarang, ketika gue iseng-iseng nanya, itu harganya udah nyebelin dan ngeselin. Apakah ini berpengaruh dengan yang namanya tadi trendsetter? Apakah ini tadi berpengaruh dengan yang namanya fanatisme? Apakah ini tadi berpengaruh dengan yang namanya booming atau lifestyle atau gaya? Monggo silakan. Mungkin ini ada beberapa banyak pengaruh ya, maksudnya kalau di 3 brand itu kalau saya lihat sih, kalau Vespa mungkin fanatisme ya. Kalau Vespa fanatisme dari dulu emang udah masanya kuat gitu. Kalau untuk CB itu juga sama fanatisme ya. Tapi kalau untuk RX King saya kurang tahu, mungkin
emang ada yang suka banget gitu dan Knalpotnya. komunitasnya kuat gitu. Knalpotnya itu Hmm. smoke lover berarti penggila speed ya, speed Ya. lover and smoke lover. Buka kak. Still smoking. Still smoking. Sorry, tahu artinya still smoking? Tetap merokok itu. Tetap merokok. Tetap merokok kalau tim smoking. Bener nggak? Besi disentil, tapi besi disentil. Sangit. Kalau itu keren nih kamu Om Sam kayaknya lebih oke menurutnya Sangit. Lebih yang ini banget ya. Lebih baik. Oh, gitu ya? Om Sam dia papa Om Sam. Thank you. Baik Om Sam, jadi Sama aja. Jadi harus di depan. oh iya. Oke. Berarti ya harus. bisa di sini. Oh jangan, itu kan punuk ya kalau di sini. Nah, punuk ya, kita kan mulut kita di depan. Di depan, oke benar ya. Sama belalai kita juga ada di depan loh. Itu yang dibilang clip on tadi Om. Oh ini yang kemarin ditangkap di apartemen apa? Iya. Untungnya kita berempat lolos ya. Ya, nggak jadi datang kan? Untuk dapat info duluan. Iya untungnya. Thank you loh, Om Sam dibilangin kalau enggak kita ke gap loh. Thank you ya Om Chris. Tapi lu udah di dalam ya, Di? Oh, loteng. Untungnya berkah ya. Syukurlah kalau enggak kita nggak bisa live IG. Setan mancing-mancing itu kejadian minggu ini tuh. Ya, jangan lagi yang kayak begitu ah. Ya, bahaya. Oke, lanjut ya tadi seputaran Ereking itu jadi Terus mungkin. ada juga yang goreng. Hmm. Ya itu paling gampang itu istilahnya ada yang goreng. Jadi gini, kalau Ereking misalnya kita lihat sekarang bloknya aja bisa ada yang 3 juta blok seher ya. Yes. Buat 3 juta, 5 juta bloknya Jepang Y. Tipe Y atau apa saya kurang tahu. Nah, cakep tuh Y1, Ya, Y2 tuh ya. nyebelin banget. Bram yang YZ-nya headnya. Terus tiba-tiba ada yang laku 300 juta misalnya. Yes. Ya kita nggak tahu maksudnya siapa yang beli atau apa. Tapi kalau orang yang punya duit misalnya, oh udah ada yang 300 juta, terus ada yang nawarin 150 dibayarin nggak misalnya. Kan gitu. Ya, yes. Wah ini mah murah. Kemarin gue lihat di YouTube ada yang laku 300 juta, gue beli, ada yang nawarin ke gue pego, ya udah gue bayarin 150. Ya. Ya laku lah pasti 150 juta. Oke. Sedangkan untuk yang ya pemain-pemainnya aduh lumayan juga ya kan buat Ya, kita gitu lah ya. Paling ada sebagai manusia menurut gue sih akan ada sedikit bedok. Gue enak banget tuh ya. Kalau orang bilang nih ada istilah tuh namanya kalau di dunia otomotif identik dengan cuan bahasanya. Oh iya. Ya kan percuanan. Kalau kata salah seorang mentor ini namanya Rahma Pugu dari HDC. Percuanan. Orangnya ada di sini Rahma Pugu? Ada. Orangnya ada di sini ya, tapi kita nggak perlu dia tampil ke sini juga karena ini kan panggung kita. Ya, dia ada di belakang. Rahma Pugu suaranya? Ada. Ada suaranya. Jadi gue bisa cari tahu dengan Rahma Pugu dari HDC. Baik, berarti itu ya. Kalau Om statementnya apa? Kira-kira komentar-komentar deh. Boleh juga komentar. Yang ya untuk yang tadi nyambung Chris yang bilang ada satu orang yang menggoreng, ada yang menggoreng supaya harga tinggi, ya setuju banget itu. Dan itu sama di semua segmen. Fanatisme Vespa itu lebih fanatik, lebih daripada kita yang di Honda gitu. Mereka lebih kuat. Di Honda pun sama. Mungkin apa di Honda lebih sedikit fanatisme seperti itu. Pertanyaannya sekarang, yang ngegoreng itu punya kepentingan nggak sih sebenarnya di dunia otomotif? Atau dia punya bisnis? Ada pasti ada. Karena Mungkin aja punya barang banyak. Oh, kembali ke cuan. balik lagi ke cuan. Ya. Kembali ke Cuan. Kalau orang bilang itu doi, ya kan? Oke, setuju. Om Aldi, komentarin dong dikit seputar ini sebelum kita lanjut ke yang lain. Ya, ranking ya Iya. fenomena sekarang ya. Yes, 2 tak dan standarannya aja nyebelin. Ada satu orang kalau boleh dikatakan artis yang itu ditawar sampai 50 juta katanya Ya, motornya. macam-macam Om. Ada juga Honda Grand yang berapa? Ya, 80 juta. 80 juta. Gitu. Tapi ya kita nggak tahu kan ya. Sekali lagi ada yang niup. Yes, restorasi boleh dibilang. Ada satu lagi yang lucu. Tahu kan Suzuki Crystal 2 tak? Ya. Itu kita naikin zaman sekarang. Kita kalau udah gede-gede begini, itu cungkring banget jatuhnya kayak motor kecil. Tapi itu 2 tak di zamannya, itu gokil banget Crystal. Ya.
kencang tuh, itu motor Kumis kencang kan, bener ya. Kumis kan knalpotnya pakai perut gendut yang ada di kolong. Kalau Eric King zaman dulu pakai telok kolong atau dibilang Vertigo. Ya kan? Slip copingnya. Sebentar, kita minum dulu sama-sama. Yuk, kalau satu minum kita semuanya minum. Ayo minum. Sorry, kita minum dulu ya. Ayo minum semuanya. Satu minum kita semua mesti minum. Gak boleh saling ini dikit ya. Kopi ya. Kopinya mana? Oh ini kopi ya. Maksudnya kode nambah lagi kagak. Nggak ada goreng-gorengan atau apa cemilannya? Baut, mau baut. Jangan. Anda terlalu kasar ya. Tolong tuh kata-katanya. Ya. Baut halus berarti. Baut? Baut halus. biar Oh yang nggak dari kasar. kecil ya. Nah, iya. Baut handphone dong. Tetap aja mati, ya setan itu besi. Kan begitu. Kita lanjut. Ini sekarang agak lebih ke person ya, lebih gua mau ngulik masing-masing pribadi nih. Sorry ada contekannya di sini. Lo pertama, awal mula lo terjun, lo bisa suka dengan klasikan sama motor tuaan ini lo kenapa ya? Om Kris. Motor baru nggak kebeli. Motor? Baru nggak kebeli. Motor baru nggak kebeli. Iya. Oke. Ketika tahun 97, 98, ketika orang-orang beli Astrea Grand baru ya, Yes. 3,5 juta lah. Oke. Uang jajan, Yes. ya kan? Mana mungkin bisa kebeli. Minta orang tua dikeplak iya ya kan? Ya, dihajar, diinjak-injak Iya. kan, ya benar. Sorry itu KDRT jatuhnya. Menganiaya anak sendiri ya. Oke, lupakan dan kita akan lanjut. Kenapa? Terus. Dan ketika Jadi tiup itu bukan lilin. ketika harga motor tua yang nggak ada harganya tahun 97 98 Ya, kan? di tahun itu harga masih enak. Iya 75.000, Yes. 100.000 bebek gitu kan. Siapa yang nggak mau punya motor ya kan? Benar, Hidup nggak gampang di rumah lah. Yes, yang penting Ya kita kan? angkut dulu surat-surat Angkut lengkap. dulu ya. surat-surat Oke, lengkap. udah setuju. Oke. Iya. Oke, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kapan nih lu udah mulai suka sama motor tua? Terus sorry ngomong, gue pengen tahu kapan lu mulai berpikir bahwa gue mau dagang, gue mau cari duit dari spare part dari motor-motor tua ini? Itu mulai dari kapan? Oh, kalau dulu sih tahun 97 sampai 2007 lah ya, main aja nyari barang atau apa. Tapi ketika 2007 itu klasik motorcycle.org ya. Ya, Nah, di rumah ada spare part numpuk banyak nih kayaknya. Aduh, nyokap udah itu numpuk-numpukin barang. Jadi nggak lama-lama jelas. numpuk di rumah? Iya, Oke. karena kan Dan ini barang-barang second? enggak ada yang baru, ada yang second karena Oke. buat spare part karena emang susah nyarinya kan. Oh karena ini memang partnya, stok partnya. motornya Oke, gitu kan. Oke. Dulu kan bawa ke bengkel, ya cariin lah injekan remnya. Waduh, sama yang motor lain kan nggak sama kayak Astrea dan lain-lain MT70 beda gitu kan. Akhirnya stok aja dah di rumah 1212, tiba-tiba ada forum dulu. Ada forum iseng, di kelebihan barang di rumah, iseng jual dengan harga yang suka-suka ya. Mm-mm. Laku lah, Seru nih. seru nih gitu Oke. kan. Gitu. Dan laku ada lebihnya juga sedikit. Banyak. Oh! Sorry ini tolong dikat dulu karena ini kita berbicara cuan di sini ya. Oke, enggak jadi masalah. Ketika berbicara profit, ketika berbicara cuan itu adalah hal yang harus. Karena Iya. kita hidup normal dan Iya. kita mesti ngidupin anak bini kita kan. Iya. Gak mungkin kita punya 1.000 kita jual 1.000. Emang kita sinterklas kan begitu ya. Ini keren banget. Satu lagi yang bermain seperti ini ada nggak sih mafianya? Bermain barang-barang. Kalau di sini nggak ada kayaknya kalau untuk motor tua. Karena barangnya juga nggak bisa diatur. Oke, barang nggak bisa diatur. Berarti artinya Iya. antara lo dengan Om Sam, dengan Om Aldi dan juga teman-teman yang lain, brother-brother yang lain, dulur-dulur yang lain, saling kenal dong. Semua ya rata-rata kita saling kenal. Terus kita juga punya patokan harga masing-masing. Oke. Karena kita tahu nyari barang tuh ada yang gampang, ada yang susah, ada yang sampai kita harus bongkar gudang sampai kena tai tikus dan lain-lain. Sorry, ngomongnya jangan ngomong tai Iya, ya. Ini kan kita istilahnya. di forum umum, Ya, jangan ngomong tai. Iya. kotoran. Kotoran Ya, karena kan. tai itu Iya, enggak kita bicara tai. Ya. Kenapa? Oh maaf. Sorry, kotoran. Jadi Iya. jangan nyebut tai ya. Ya, tolong ya. Tolong banget ya. Oke, kita lanjut. Ya effortnya beda-beda tiap kita istilahnya sebagai Kotoran-kotoran yang itu suka ya. itu ya susah lah nyari barang tuh. Jadi kita jualnya ya ini pantasnya berapa nih? Kan masing-masing punya orang patokan sendiri. Gue setuju dan gue berharap lu semua sebagai narasumber kita yang ada di sini dari Honda Dulu Club dan juga teman-teman di sini boleh tetap solid dan juga untuk teman-teman di luar sana yang kita belum sempat ketemuan, kapan-kapan kita kopdaran loakan ya.
Kita gila-gilaan dengan barang baru dan juga barang-barang second lo, kita kumpul-kumpul, kita ngevlog bareng. Cakep Cakep itu. ya, cakep. Cakep. Cakep ya? Iya, Seru ya? setuju. Seru ya? Yuk kita tepuk tangannya! Dan selanjutnya untuk Om Sam. Om Sam jangan berbangga hati dulu dan juga Om Aldi ya, bahwa ini pertanyaan hanya cukup untuk Om Kris. Anda pun ada lebih, ada 13 pertanyaan untuk Anda. Dan untuk Om Aldi ada 40 pertanyaan untuk Anda ya. Wawancara kerja ya. Ini ngulik, gue pengen Jadi tahu. apa gimana itu? Enggak, ini kita lanjutin terus ya. Om, Sam. Ya. Apa yang Bikin Om jatuh cinta sama otomotif roda 2 yang tua-tua. Iya. Dulu SMA saya tahun 79. Wah, Cat, diam, gak usah komentar, gak usah komentar. Gue waktu itu baru umur 8, udah lanjut. SMA kelas 1 saya udah pakai bebek 70. Bebek 70. Tahun 78 bebek. Nah, di situ Ya. Tamfan, pakai Tamfan. Victor ya, Tamfan. Dan mohon maaf, itu adalah mungkin uangnya orang tua ya. nah itu iya. Ya, waktu itu masih dapat Fasilitas. support dari orang tua Iya. ya. Oke. Motor itu harganya 600. 600 Iya, apa nih? 600.000 waktu itu. 600 ribuan. Oke. Iya. Oke. 600.000 pakai sekolah, ada teman pakai juga, ada yang pakai DT. Terus akhirnya kita waktu itu zamannya Popo Hartopo, Oh, Yang benar. pembalap trail. Popo. kita ke Lembang, pulang sekolah ke Lembang kita main di situ, Mhm. main di off-road. Bampi-bampian begitu ya. Ya, Kalau sekarang di Jakarta ini ada di Pagedangan atau di mana gitu ya. Sebenarnya kita Iya. ngerobok juga bisa tuh, asal ada becek dikit kita ngerobok aja Kita di situ. iya, Mhm. itu lahannya Oh. Aldi Oh, sekarang. iya, foto. Oh, itu ya sekarang ya. Oh, Saat luar- ini Aldi itu yang bikin ini itu. luar biasa sekali. Iya. Ini masih belia sekali Om Aldi ya kalau begitu ya. Luar biasa Iya. sekali. Oke. Oh, paling muda ya. Boleh tos dulu, tos dulu. Ntar deh kita kan lagi show. Ya. Iya. Silakan Om Sam. Om Sam Iya. silakan dilanjut. Jadi Ini dari ngocol paling muda nih. Oke, kita lanjut. dari pengalaman itu mulai lagi tahun 95. 95 saya kerja, sudah gitu masih ada motor itu di rumah. Memang Sudah tidak dipakai. Sengaja tidak mau dijual. Memang enggak. Kalau dijual juga murah waktu itu. Ngeselin ya. Ya, bukan saya punya keinginan untuk disimpan, enggak. Oke. Memang waktu itu sudah capek motornya. Motornya sudah capek, harganya pun murah, ya udah gue diamin aja mendingan. Tim- Mohon maaf, ini mumpung Iya. lagi ngomongin motornya si Om yang tadi katanya Iya, murah. Saat ini kondisi motornya gimana Om? Kondisi motornya Udah ada di dalam kantong? udah Udah di dalam ditipisin. Udah Oke, berarti harganya cakep. Harga enggak sih, masih Masih biasa nyebelin aja. juga, tapi tetap aja kita masukin dalam kantong ya. Iya, tetap. Oke. Tapi cuan? Cuan kalau dibilang cuan. Setan cuan! Nih yang gue bilang, motor tua harganya selangit. Thank you banget Om Sam. Ya, Satu lagi pertanyaan untuk lo Om. Itu mah udah cuekin aja pokoknya. Spesifikasi motor tua yang menurut Om paling susah didapat apa tuh? spesifikasi. Spek mungkin atau barang mungkin motor apa yang motor tua yang langka yang susah banget lu bisa dapetin? Yang langka itu XL Excel. XL 100. XL 100. L ya. Berarti Ya. Sox Pro 5. Ya. XL. L XX. X Xerox. Xerox 5, Sox Pro ya. Ya, Xerox 5 100 itu yang susah. Om Aldi size XL. Iya. Apa sih dia? Apanya? Oh motor, sorry. Gua kira ngomongin diameter, maaf ya. Sorry bang. Kalau itu 34, kalau gede bukan Oh. XL. Oh, Max 34, 32. 32. Lanjut, berarti motornya apa tadi? XL. Honda. Ya. XL itu ya yang susah. Sampai sekarang barangnya itu masih ada. Itu susah ya. Susah tapi sekalinya ada ditahan sama mungkin Iya, pembeli atau mungkin sama kolektor ya. itu ya. Itu sama pembeli sih. Sama kolektor. One day jika ada sebuah tawaran Excel akan dijual, lo, Chris, Om Sam, Om Aldi, lo akan mundur ke Excel itu supaya jadi itu. Karena itu apa? Harga budget. Budget. Iya. Kadang-kadang mereka juga ngerti kan orang perlu banget naikin harganya. Kan begitu sebenarnya. Oke, kalau boleh tahu harga yang layak berapa sih Excel? Saat ini. XL 100 Saat ini. Termasuk udah bantuan Termasuk kita kita pakai punya udah udah tuh. tuh. Kalau udah harganya udah berapa ribu sekarang? Biarin ini Gua ambil ini gua ketipu-ketipu dulu sama lu nih anjing. Tapi gua Sama-sama yang punya dong. Oh, lo punya?
Oh, pernah punya. Lu lepas berapa waktu itu? Gocap lah. Jatah gocap. Lu berarti tuan banyak ya? Cuan banyak. Cuan banyak. Kebanyakan malah. Kebanyakan. Oke, dan kita habis ini akan makan-makan karena cuannya kebanyakan. Setan cuannya kebanyakan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu salah satu motor karena mungkin langka ya. Menurut pendapat pecinta motor tua lainnya, pendapat yang sama tentang langkanya motor ini, ya. Ini ada pertanyaannya di sini, tapi pertanyaannya agak berantakan Om Sam ya. Jadi ini adalah satu keuntungan untuk Anda bahwa ini akan tidak ditanyakan untuk Anda ya. Karena saya menanyakan ini juga sayanya pun juga bingung ya. Ini ada pertanyaannya, boleh tahu udah deket nih ya ini. Ngaku yang bikin pertanyaan, ngaku. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya untuk Om Aldi ya, dalam hati Aldi. Setan, aturan gue masih nunggu nih, jadi sekarang ke gue. Om Aldi, kenapa motor-motor ini bisa dibilang kategori motor yang langka? Motor-motor ini, let's say kita katakan whatever. What kind of brand, what kind of type, jadi bebas-bebas saja lu mau sebutin apa. Kenapa motor-motor ini bisa dibilang sebagai motor-motor yang langka? Yang gue tahu aja Om ya. Yes. Excel 100 lah yang gue pengalaman lah ya. Yang pernah lu punya Yang pengalaman? pernah Ya? gue punya pengalaman. Oke, memang pernah punya hubungan apa dengan Excel 100 lo? Pengalaman apa? Lu bercinta sama dia atau apa? Itu gue nggak nyari ya sebenarnya. Nanti ya. Oh, kedip-kedip. Nggak kedip-kedip ganti aja ini kan. Ini pakai 2 aja biar lebih kencang. Kayak twin ya. Oh iya. Wih, gila padahal mikrofon aja dibilangnya twin. Mentang-mentang lagi ngomongin motor Dua tua. gila lu. Motornya 2, meri. Knalpotnya kembar. Wih, sombong gitu ya, sombong. Sombong. Anjing bahasa sombong. Sombong. Engkau tukang sombong. Ini mau jadi ngomong apa pulang nih? Gue dengerin lo nyanyi dulu satu album. Ya gue kan kita lagi talk sama nyanyi. Oh. Lanjut. Ya, balik lagi ke varian XL ya. XL, oke. Honda XL yang gue tahu itu hibah, motor hibah. Nah, Motor hibah. Oke, gue Hibah dari ada yang pemerintah Jepang, ada yang Australia. Nah, oke. Itu cuman ada sekitar 700 unit. Di Indonesia. Di Indonesia disebar. Oke. Dengan let's say 700 unit itu disebar ke seluruh pelosok tanah air. Tanah air. Dan itu adanya di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Pengairan. Sebagai motor dinas. Sebagai motor dinas. Dan lu mau nyari spare partnya nggak bakal ada. Sorry ngomong, kayak motor dulu ACP ya untuk pos ya. Iya, tapi kan dia ada produksi. Dealernya juga. ada di sini. Oke, orange atau birunya kan itu kan, Iya. orange atau birunya ya. Ya, Oke, tapi oke. jadi kalau motor yang umum yang dipakai pemerintahan sekarang itu kan nyari spare partnya ada. Gitu. Nah, kalau XL sama motor-motor hibahan lah banyak tuh, ada macam-macam, ada Suzuki B100 ya. Yes. 100. Itu YB. motor-motor yang memang nggak dijual di umum. Notabene juga tidak ada spare partnya. Spare partnya nggak ada. Kanibalan bisa. Ya mungkin kalau untuk dalaman mesin bisa Ya, ya. Tapi mungkin. untuk aksesoris agak susah. Tapi mesti try and error juga ya, mesti jajal lagi Ya. kan. Coba Iya. dulu bisa apa enggak ya. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya ini Om. Anggapan dari sekelompok masyarakat di luar sana ketika mereka bilang bahwa ini adalah motor tua, itu bagaimana menurut pendapat? Wih, motor tua loh. Padahal kita nggak tahu kelompok masyarakat itu orang yang nyuket otomotif atau tidak, atau mungkin hanya orang pengen ngomong doang, wih motor tua nih, wih motor bagus nih, itu gimana? Tergantung motornya ya. Kalau motor tua dibikin baru, ya orang juga kan akan lihat, wah ini Gua pernah punya, restorasi. gue pernah punya Om XL 125S. Gue pasang, gue suratin baru. Ada orang nanya, Mas ini motor baru dari dealer. Padahal tahun 80 itu motor. Oke, tapi lu restorasi? Gue restorasi baru. Oke. Tapi orang banyak yang nggak tahu kalau itu disangka motor baru keluaran sekarang. Oke, berarti itu kalau bahasa sekarang itu dibilang KG, Apa tuh? kurang gaul. Kurang gaul Ya? mungkin. Atau Ya. juga mungkin dia nggak punya kuota. Enggak, karena kan kalau trail ya agak-agak jarang ya orang lihat ya kalau Iya, nggak terlalu itu ya. banyak berubah bentuknya. Banyak berubah. Oke. Gue juga pernah nemu tuh lucunya satu yang Suzuki. Suzuki yang trailnya apa? Yo, yang- TS. Nah,
itu TS ternyata masih banyak yang originalnya loh restorasinya. Iya. Dan gue pernah dengar sendiri di salah satu pameran, ini gue tahu ini TS jadul, tapi mulus banget dan bersih banget. Dan orang di sebelah gue dengan ngomong, ini motor yang baru keluar tahu dia. Jadi dia ngomong ke temen, Nah. gila, ya, ini motor yang baru keluar. Dalam hati gue, bodo amat, lu kagak gaul, nggak tanya bapak lu nih motor apaan. Gitu. Mana ada, kan yang smoke lover lagi sekarang, semuanya kan udah nggak pakai asap. Ya sekarang banyak yang bilang W175 CB. Ya kan? Begitu. CB. Itu kan Kawasaki baru kemarin. Ya itu Kawasaki baru kemarin dan itu kayaknya, aduh mau komentar tapi di tempat umum. Ya udahlah kita makan aja dalam hati ya. Apa tadi mereknya yang tadi? Ya udah sih itulah ya. Ya tapi ya yang gue tahu cuman, ya emang gue cuman tahu CB doang kan begitu. Oke kita lanjut lagi. Performa, kualitas dari motor tua itu bagaimana sih sebenarnya? Sebut salah satu aja. Saat ini, motor tua yang dirawat ya, bukan motor tua yang bangke, yang busukan. Motor tua. Kualitas sama performa. Ya kalau performa jauh lah sama motor sekarang ya. Kalau mau ngomongin enak ya beli Vario aja. Langsung gas Enak. ngacir ya? Iya. Langsung gas ngacir, oke. Iya, kalau Tanpa ada trouble, tanpa nggak ada sesuatu trouble yang apa ya? apa-apa, kan pas rem habis tinggal ke Hondanya gitu kan. Yes. Jadi boleh dikatakan untuk orang urban sekarang yang begitu pengen, bukan begitu gampang, lu pakai aja Matic. Ya, Ya. betul. Jadi ketika lu tidak mau disusahkan dengan lu mesti berhenti, kabel kopling tinggal 2 lembar nih. Lu mesti pelan-pelan nariknya gimana caranya. Aduh dia putus, bagaimana caranya gue mesti dorong tuh motor. Mesin gue nyalain aja, karena kan bisa diengkol. Mesin gue nyalain aja, gue dorong dulu, gigi 2 gue lompat, tuh motor terbang. Standing dan terbang, bodo amat. Kalau lu yang ngalamin yang kayak begitu, lu keren berarti. Ya. Ini ada lagi nih, satu lagi. Udah mau habis? Berapa? 2 menit lagi. Oke, ini masih ada lagi satu pertanyaan lagi di sini. Ya, ini simpel aja. Masing-masing dari lo, jawab pertanyaan ini dan kasih statement atau komentar lo. Motor tua ini termasuk motor antik apa enggak sih? Lo. Motor tua kalau antik atau enggak tergantung passion orangnya sih, suka atau enggaknya gitu kan. Yes. Kalau suka ya siap-siap direpotin. Ngomong satu kalimat untuk penonton. Ya motor tua tuh hobi. Jadi motor tua bukan transport tapi lifestyle. Itu aja. Om Sam. Komentar lo. Motor tua identik dengan kesabaran. Setuju? Di situ kita bisa melatih kesabaran dengan suka dukanya mengendarai motor tua. Satu kalimat ya, untuk teman-teman. Untuk penggemar motor tua, tetap pertahankan ketuaan dari motor itu, karena kalian sendiri akan tua dan motor itu tetap akan bisa dinikmati. Nemenin kita terus. Iya. Komentar lo. Komentar motor tua nih ya. Jangan takut susah lo sama motor tua. Mogok temen lu banyak, 1 juta temen lu. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dengan coba ini ada catatannya apa lagi? Pertanyaan pemirsa. Oh, pertanyaan permisa ya. Oh, ini ada pertanyaan dikit nih sebelum kita akhiri ya. Sebentar, ini ada 2 pertanyaan dijawab oleh, jawabnya siapa? Bebas nih. Bebas ya, jawab yang bebas ya, jawab bebas. Oke. Motor tua dicari menurut pandangan kolektor atau penghobi, dicari karena korekan atau keklasikan atau harganya. Ini dari Noel Transdini ya, ini dari Noel Transdini. Jadi motor tua, orang nyari motor tua itu dari keklasikannya atau dari mesinnya atau dari harganya. Monggo bisa satu orang jawab. Kebanyakan dari pengalaman Om di sini. Motor tua itu dicari karena klasik. Klasik. Originalitas. Originalization. Apa? Ini jangan mancing-mancing om, lu bahasanya bener dong. Apa sih? Iya, keorisinalannya. Originalannya. Keoriginalan, ya. Iya, original. Mancing-mancing nih, gue kan bingung gue sebenernya. Ini kurang ajar banget nih. Lu udah tua lu, ini jawab ini lu. Gue disalin. Oke, jadi karena keasliannya, Iya. originalitasnya. Iya, dan itu pengaruh ke harga. Pengaruh ke harga. Oke. Untuk yang kedua. Apa sih kelebihan motor CC kecil zaman dulu dibandingkan motor keluaran masa kini? Dari Muhammad Latif. Monggo siapa yang bisa jawab? Motor sekarang emang ada yang kecil cc-nya? Motor sekarang ada yang kecil. Apa?
150 ya. Ya, 150 gede lah. Motor tua kan 50 cc. Motor tua 52. Ada yang 50 cc. 13 nggak ada, 13 cc. Oh nggak ada ya, kekecilan ya. Oh iya, mancing-mancing nih. Mancing-mancing nih. Oke, jadi apa Om? Ya lebih enak motor cc kecil yang lama lah. Lebih enak ya kalau untuk aliran santai ya, untuk aliran slowly, untuk aliran hidup biar sehat ya. Ditengok orang lah. Biar Lu pakai ditengok motor orang. kecil kan, Oke. pasti ditengok orang. Lu pakai motor baru, ada motor baru kayak gini. Itu dia benar. Jadi orang akan selalu bertanya-tanya. Waktunya masih ada? Sudah cukup? Oh, apalagi? Coba. Coba sini boleh? Sampai kapan Narsum bertiga menikmati motor tua dan apa ada peran penting menikmati motor tua dengan keluarga? Ada satu pertanyaan lagi. Om bertiga, sampai kapan sih mau dengan motor tuanya? Dan apakah ada satu kenikmatan ketika harus berhubungan langsung dengan keluarga kita masing-masing? Monggo. Itu sih lebih ke personal ya. Kalau buat saya pribadi, motor tua itu ya gaya hidup pertama. Lifestyle. Lifestyle. Yes. Terus mungkin investasi. Investasi, Iya, oke, agree. Dan sudah terbukti ya, waktu mau merit, nggak punya duit, motor banyak, tinggal jual, kawin bisa kan? Ah, gue cakep. Ini lu dengar ya, motor tinggal masukin aja ke kantong dan lu bisa wedding. Iya kan? Boleh tepuk tangannya? Oh, Cakep. Ya kan, istilahnya katanya mau merit, duit tabungan cuma gope. Di Jakarta mau merit tabungan gope gimana? Nggak ya kan? bisa, KUA doang. Itu pun KUA masih Di nombok. garasi masih ada 12 motor bangke ya kan? Bangkainya lumayan ini kan. Ya 70, S966 dan Bener. lain-lain, CP Glatik, jual aja. Bisa kawin kan? Yes. Barang bisa nyari lagi. Oh iya, karena kan udah lebih, kita hidup menjadi lebih sehat karena sudah ada istri ya. Iya. Oke, baik. Ini dari Om Chris. Sekarang Om Sam. Motor tua akan saya pakai sampai tua. Sampai capek. Ih, Sekarang belum capek berarti. Sekarang belum capek berarti. Belum sih, belum. Jadi untuk kenikmatan dengan keluarga itu sangat positif. Kita jalan dengan istri, orang melihat, ngasih jempol itu udah suatu kebahagiaan. Iya. Itu Yes. kelebihannya. Tuh dari Om Aldi. Ya. Sam. Gue belum, Om. Gue nggak Om tanya, Om. Sam. Ya sebentar, kan maksudnya Om Aldi yang ketiga belum Oh, ya? iya. Tadi baru nyebut aja. Iya. Itu adalah salah satu trik dari di public speaking untuk kita ngeles ya. Ini kebenaran aja narasumbernya ngocol. Gue lagi ngomong dipotong ya. Ini dari Om Sam. Ini dari Om Sam tadi statementnya seperti itu. Jadi tetap akan beroda dua terus. Nah ini Om Aldi ya. Ini emosian ya, dia orangnya agak emosian dan kita hadapinnya mesti dengan lemah lembut. Om bagaimana Om? Silakan Om. Motor tua ya kalau gue sih Om hidup dari motor tua. Gue nyari duit dari motor tua. Yes. Gitu dan ya sampai habis. Gitu. Oke, gue setuju. Moga-moga dapat bini dari motor tua gitu. Gak catat, mungkin ada sister di sini yang masih kosong dan lu virgin. Ya, lu langsung hubungin Instagramnya. Catat, perawan. Ya, lu catat Om Aldi di sini. Oke, ini usil. Gue nggak peduliin dan tidak ada maksud apa-apa untuk masalah kendaraan lu. Lu datang naik apa sih? Ke sini. Astrea, bebek. So. Astrea Grand 95. Oke, tepuk tangannya semua. Lu naik apa? Om? Saya pakai ST 100. Silakan. Cepet. Warnanya kuning. Apa? Kecil. ST nggak tahu. Oh, kasih tahu ST apa? ST 70 dengan mesin 100. Kecil, motornya kecil banget ya, motornya kecil banget. Kita bisa. Bukan yang lagu itu ya, ST itu ya? Om, besok aku ke rumah Om. Oh iya, makasih banget ya. Thank you, I love you loh. I love you. Orang gila. Mr. Aldi lu pakai apa? Jaling, Om. Seriusan? Serius gue pakai Ini jaling. motor langka dan ini Salah satu orang yang goreng jaring. Iya, ini Pelek 200 jadi 3,5 juta. Gue tahu, dan ini counter delay ini tadi loh, setan. Ya kan, dan ini nyarinya susah. Gue paham. Dan ini, berbicara masa cuan dialek, gue langsung aja hubungin sama Aldi. Oke, simple, satu kesimpulan dari lo. Jadi Dari bahasan istilahnya apapun mainannya ya istilahnya yang penting kalau saya sih yang penting senang. Orang lain mau bilang apa, mau motor tua nyusahin atau apa, yang penting kita senang. Motor yang kumaha aing. Ya. Ya.
Konsisten. 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 Oke. Kesimpulan. Bahasa itu konsisten itu penting. Tetap sabar dengan konsisten kita Yes. di motor tua. Setuju Om Samuel? Om Ali? Ya nggak usah malu lah motor saya kecil. Oke. Yang penting cuan gede. Ah, setan juga nih orang. Sebentar-sebentar bilang cuan, sebentar-sebentar bilang cuan. Tapi gue setuju, ya. Apa? Coba mohon maaf ini biar kelihatannya keren juga. Lu kan masing-masing ada kesimpulan dulu. Satu orang tanya ke gue dong. Bro Said, lu kesimpulan lu apa? Jadi gue enak aja nanya. Dan kalau gue ngomong sendiri kesannya gue sombong. Jadi dari kita bertiga udah ngobrol nih, bro dapat berapa? Dapat ilmu apa nih? Dapat apa nih, bayaran apa komisinya maksudnya? Pengetahuan apa? Oh, ilmu. Motor tua. Ini gue yang suka begini. Gue penggila roda 2 dari dulu sampai hari ini. Gue pernah dapat juga apresiasi sebuah motor dari orang tua gue, pernah. Ya. Dan sampai hari ini gue masih naik motor, dan yang gue lihat ternyata dunia motor tua, dan gue amat sangat nyesel. Gue pernah punya Vespa, R-King, dan juga CB. Itu ternyata sekarang udah nggak ada lagi sama gue. Iya dong, harus dong. Tapi kan udah nggak ada lagi sama gue sekarang saat ini. Dan gue nyesel karena harganya waktu itu murah banget. Ya, coba hal itu bisa diulang dan kita akan balik lagi. Tapi saat ini gue lagi nabung untuk ngincer satu motor tua. Tentunya akan berhubungan langsung dengan Honda dulu. Dan yang pasti acara ini keren karena ada lo, Om Chris, karena ada lo Om Sam, karena ada lo Om Aldi, dan karena ada lo semua. Gua naik salah satu Honda, tapi Honda zaman now yang terbuat dari plastik. Ya, lu nggak perlu tahu motor itu apaan. Motor itu langka sekali. Vario. Wah, itu bisa 500 tahun nggak kedaur ulang ya? Ya, karena plastik. Tapi ini ada beberapa sisi besinya di dalam, ya itu bisa kopos. Itu bisa kemakan. Jadi ini yang bikin banjir. Iya. Ini yang bikin setan motor gua. Ya udah, gua ganti motor gua yang dimana besi semua deh kalau gitu. Gua dapat satu kesimpulan bahwa gua akan tetap beroda 2 sampai gua tua, sampai dimanapun. Yang pasti tetap di atas semuanya itu safety riding. Ya. Walaupun kita naik motor tua, harus ada lampu depan, harus ada sen, harus ada klakson, harus ada lampu malam. Plus ya. pakai masker. Plus pakai masker karena saat ini sedang pandemi. Ini maskernya minta sama ini dan juga helmnya. Ini dari Honda dulu. Akhirnya dengan gue sang idola MC tetap ngebut, jangan lupa ngerem, safety riding, keep on brotherhood. Thank you banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau lu nggak suka, lu datengin gue. Tapi kalau lu suka, lu sebarkan ke orang lain. Ya. Terima kasih banget untuk Om Chris. Ya, terima kasih banget untuk Om Samuel. Terima kasih banget untuk Om Aldi. Juga terima kasih banget untuk High Peak ya, outdoors. Lokasi ini dipakai, dan untuk makan siang kita nanti sebentar akan ada ayam bakar Asep ya, juga untuk Honda dulu Club. Ada lagi sponsornya? Apa lagi? Nggak ada. Oh enggak itu, udah cuman Jangan lupa isi bensin kalau naik motor. cuman itu aja. Jangan lupa isi bensin kalau naik motor. Kalau lu nggak punya duitnya lu pinjam aja, kalau nggak lu tipu aja tuh tukang bensinnya ya, simpel aja begitu dulu. Dan akhirnya sehat terus untuk lu, selalu jaga kesehatan. Salam hormat untuk keluarga masing-masing di rumah. Dengan satu statement, Tuhan bukain rezeki untuk lo semua. Tuhan bukain rezeki untuk lo semua yang ada penonton di sini. Tuhan bukain rezeki untuk lo penonton live IG di sini. Ya, dan yang pasti Tuhan berkatin Indonesia kita. Tetap naik motor, tetap naik roda 2. Mau ada asapnya mau kagak, pokoknya judulnya roda 2. Thank you banget, obrolin dong. CC-nya kecil, harganya selangit, cabut dah.